Organ peredaran darah manusia merupakan sistem yang dapat mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Organ peredaran darah manusia ada 3 komponen utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Sebagai komponen penyusun organ peredaran darah manusia yang akan bekerja menjalankan tugas-tugas besar yang ada di dalam tubuh, tugas besarnya yaitu 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dibuang. 2. Membuat darah menjadi membeku ketika kita terluka agar mencegah banyaknya darah yang hilang. 3. Menyalurkan sari-sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel dalam tubuh. 4. Melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan sel darah putih. 5. Mengangkut sampah-sampah buangan dan beracun ke hati atau ginjal untuk dibuang keluar tubuh. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sebagai sistem peredaran darah. Sistem peredaran di dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida CO dengan darah yang banyak mengandung oksigen O. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot kuat disebut motokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat atau yang bisa disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan yang mengandung karbon dioksida. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar yaitu aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi atau pembuluh balik bercabang-cabang, ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung, semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil, terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveola. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
kasih telah menonton, sampai jumpa.